Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang mungkin sudah membuat satu planning, satu rencana trading untuk hari ini. Kita coba untuk melihat bagaimana kondisi terkini sampai detik ini, sampai pergerakan harga saat ini di 1945. Kemudian nanti kita coba untuk membuat pemetaan satu hari ke depan, ada potensi kemana, kemudian kita bisa menempatkan titik entry kita di mana ya, biar nanti punya peluang yang lebih besar. Baik, sebelum saya membuat satu pemetaannya, kita coba untuk melihat bagaimana hasil yang sudah kita buat satu hari kemarin ya. Mungkin tidak banyak yang bisa kita dapatkan, setidaknya menjaga konsisten dari profit kita, menjaga stabilitas dari target yang kita sudah buat sebelumnya. Dan tentu itu bagian dari sistem trading masing-masing, yang sistem itu menyesuaikan kondisi style yang diambil, menyesuaikan karakter masing-masing. Tidak bisa satu trader disamakan dengan trader yang lain. Mungkin di luar sana target hariannya ribuan dolar ya, dengan modal yang cukup misalnya. Sementara di lain pihak ya, ada mungkin yang hanya pas-pasan dengan target juga yang tidak terlalu besar, artinya dari sisi prosentase hanya mampu dengan prosentase target yang normal, realistis. Sementara ada yang mungkin menggunakan high risk, ada yang mungkin menggunakan full margin dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pilihan masing-masing. Sekali lagi kita coba untuk mereview ya, mengevaluasi satu hari kemarin ya. Silahkan dilihat kembali bagaimana analisa yang kemarin, sehingga nanti ada pembelajaran. Kira-kira yang kita lakukan, yang kita buat itu dari sisi potensinya seperti apa. Tentu setelah semuanya terjadi ya, setelah satu hari yang kemarin sudah selesai, sehingga setidaknya di akhir hari atau di awal pembukaan minimal kita bisa evaluasi. Kalau ada kekurangan kita bisa lakukan perbaikan. Kalau ada yang sesuai kita catat ya, sehingga nanti ke depan kita bisa ulang kembali. Baik, kita awali dari posisi awal ya. Kita menempatkan sell stop di sana. Buy stopnya kita taruh di atas level psikologis yang terdekat. Kenapa kita menempatkan di sana? Sudah kita jawab di analisa kemarin ya. Kemudian analisa kita masih berjalan, marketnya di ya 2 jam dari pembukaan ya, 2 sampai 3 jam dari bukaan, sehingga belum ketemu naik dan turunnya. Tetapi dari sisi high dan low-nya sudah minimal kita bisa meraba di sana, ada potensi naik, tetapi untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan posisi buyer itu kuat, kita taruh di atas untuk antisipasi terjadinya reversal ya, sehingga kita tempatkan agak jauh. Buy stop kita tempatkan di 1942, kemudian sell stopnya mengingat pergerakannya berdekatan dengan resisten, maka kita tempatkan lebih dekat dari entry, dari running harga, sehingga sell stopnya di 1933 dengan target yang terdekat berada di 1929 atau sekitar 400-an ya, sekitar 400-an. Kemudian poin pertama dari sell stop ini tentu sampai di mana pergerakannya ya, sampai di mana pergerakannya kemarin sudah kita buat, kira-kira akan berada di 1921 ya, sehingga kita tempatkan limitnya di 1921. Sementara di
di pergerakan berikutnya ketika dia breakout di sana, kita tetap menempatkan posisi koreksi di sana di buy limit ya. Bahkan bisa jadi sebagai area reversalnya. Kita coba geser, bergerak naik, mencoba naik tidak mampu. Sempat mencoba naik di 1939 tetapi tidak mampu dan ditolak kembali. Seller mulai dominan di sana, mulai tersentuh dan akhirnya target tercapai. Dan ketika tadi malam marketnya sudah hijau seperti ini, apakah nanti akan lanjut naik? Kita uji ya. Kita tarik garis retracementnya. Ya, ketika dia breakout di sana akan jauh lebih kuat naiknya. Terlebih setelah dia breakout di level psikologisnya. Akan jauh lebih kuat ya. Tentu jarak tidak bisa kita tentukan dengan hanya menggunakan pips, tetapi lihat dari sisi teknikal historis sebelah kirinya. Kita lihat berikutnya sampai di area koreksinya memantul dulu atau sekitar berada di ini ya. Bahkan kita sudah sampaikan tadi malam berada di area ini masih akan datar naik turun sampai breakout di antaranya. Breakout di bawah dia akan turun lagi, breakout di atas dia akan turun lagi. Kira-kira seperti itulah yang kita sudah sampaikan tadi malam. Nah, ternyata dia mulai bergerak turun ya, mencoba untuk breakout di levelnya di sini. Tetapi gagal, menembus tapi balik ya, sehingga limitnya kena 1921. Setelah kena ternyata ada peluang yang luar biasa bergerak ke atas sehingga potensinya luar biasa ya. Targetnya kita dapatkan dari sell dan buy-nya, dua-duanya dapat. Kemudian karena tidak ada berita yang signifikan, maka pending order juga bisa kita pertahankan atau kita hapus ya, sampai kita tidak bisa monitor. Bergerak naik akhirnya menyentuh di posisi pending ordernya ya, dan targetnya kalau 400 masih kedapatan sampai selesai. Mungkin di jam-jam ini kita sudah tidak bisa monitor sehingga buy stopnya ini kita hapus. Minimal kita dapat dua peluang, dua potensi di sana. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk membaca bagaimana potensi hari ini ya. Dari sisi kecenderungan masih didominasi oleh bullish, sekali lagi masih didominasi oleh bullish ya, meskipun sempat ada tekanan ke bawah ya, setidaknya harus kita waspadai dari rejeksi yang ada di sana. Meski berada di dalam jajaran baris naik, tetapi tentu dia sempat menekan hingga di harga-harga di bawahnya. Karena itu kalau dari sisi tren besar dia memang bergerak naik ya, potensinya masih akan tren naik. Dari sisi time frame di lebih bawah ya, lebih kecil. Ini kalau kita amati tetap masih berada di jajaran baris naik. Low-nya masih menuju ke atas, high-nya masih menuju ke atas. Jadi kalau kita lihat ini sempat turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian sempat naik, kembali naik, kemudian turun lagi, pada akhirnya naik kembali ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, setelah beberapa kali terbentuk satu puncak ya, maka nanti ada kemungkinan dia akan koreksi lagi ya. Akan koreksi lagi kira-kira ya sampai di area ini. Atau bahkan kalau kuat dia akan sampai di area ini. Di mana di situ di kisaran 1938 atau 1931. Berada di area ini kalau tidak mampu dan mulai ada tanda-tanda pembalikan, mulai ada rejeksi, mulai ada loss momentum, mulai ada perubahan warna di sana, maka bisa jadi nanti akan kembali menguat ya. Bullish akan kembali menguat.
Ini kalau kita lihat dari time frame H4, tentu di H4 ini masih memperkuat posisi naiknya. Hanya saja ada koreksi. Kita tunggu area koreksi hingga di 1938. Kemudian di time frame H1 ya, kita lihat di time frame H1 sekarang. Nah, di time frame H1 sempat bergerak turun, kemudian ada penolakan ke atas. Nah, ini ada potensi kembali akan naik, tetapi sekali lagi kita akan uji dulu di area retestnya di sini ya. Kita uji di area retest, kemudian kita juga nanti akan lihat kemampuan pergerakan turun sampai di mana. Kemudian kita tandai semuanya biar nanti untuk memetakan gampang ya, termasuk di atas. Dari sisi range ya, kemarin mungkin lebih tinggi ya. Nah, sekali lagi kemarin sudah lebih tinggi dari hari sebelumnya. Maka hari ini ada kemungkinan akan mendekati ya. Sehingga kalau dia turun, dia mendekati 1922 ya. Ketika dia naik, nanti kira-kira sampai di mana kita tempatkan di ujungnya di sana. Kemudian ini yang pertama, kedua di atas. Sehingga kita bisa menempatkan yang pertama dengan sell stopnya di sini ya. Sell stop kita tempatkan berada di wilayah pentingnya ini ya, cukup beresiko nanti ya. Ini di area ini berpotensi memantul sehingga kita turunkan sedikit ya. Kita turunkan cukup beresiko di area-area itu. Oke, jadi kita dekatkan saja yang kita tempatkan dulu buy stopnya di 1949 ya. Buy stop dulu kita tempatkan di 1949 1949.65 ya. Ini untuk buy stopnya dulu. Targetnya di mana? Targetnya di 1958 atau sekitar 800, terlalu jauh. Targetnya kita taruh di 1955. Ini untuk target dulu. Pertama kita tempatkan di sini target. Kemudian yang selanjutnya kita tempatkan sell stopnya sampai di mana ini. Cukup resiko ya sell stopnya. Oke, ini ada level yang cukup beresiko sehingga harus hati-hati menempatkan entry point kita.
Oke, kita lebih dekat saja, 250 dari running ya. Kita turunkan sedikit aja. Untuk sell stopnya kita tempatkan di 1942 ya. Di sell stopnya di 1942.80 ya. Ini sell stopnya kita taruh di sini. Targetnya kita tempatkan di, jangan terlalu jauh ya. Oke, kita tempatkan di sini untuk targetnya. Sell targetnya di sini ya. Ini untuk targetnya. Risiko silahkan menggunakan perbandingan sesuai dengan kecemasan masing-masing, sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing, sesuai dengan seberapa jauh kita mengambil resikonya, apakah menggunakan 500 di atasnya atau menggunakan jarak yang sama atau menggunakan persentase ya. Silakan disesuaikan. Materi terkait dengan batasan resiko sudah kita sampaikan berulang-ulang, tinggal menyesuaikan saja. Jadi jangan hanya kita kasih angka-angka yang pasti untuk stop lossnya, karena itu adalah kebijakan masing-masing. Termasuk target juga kita bisa naik dan turunkan sesuai dengan selera kita, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita. Dari posisi naiknya kita tempatkan untuk koreksi di 1967, sehingga sell limit kita tempatkan pertama di 1967.58 ya. Koreksi kita tempatkan di 1967.58. Sementara yang di bawah kita tempatkan di 19, ini buy limit kita tempatkan di 1922.31 ya. Kira-kira sampai di sini. Nah, bagaimana dengan di 1932 ini ya. 1932 ini bergerak sekitar sekian. Jadi boleh saja kita menempatkan di sana di area limit. Kita boleh saja menempatkan untuk buy limit pertama di 1933.13. Buy limit pertama kita tempatkan di 1933.13 atau kita turunkan sedikit pas di sinilah ya, di 1932. 32.19. Oke, ini ada beberapa titik penting yang kita nanti harus perhatikan. Satu, area retracement ketika dia turun. Kemudian yang kedua, ketika dia naik, area resisten, atau kita tempatkan bagaimana nanti di area resisten itu, apakah dilewati atau sebaliknya akan memantul kembali. Termasuk ketika dia bergerak naik, kita ukur dari sisi sebelah kiri, adakah di situ sudah mendekati range-nya atau masih jauh, sehingga ada potensi yang lebih besar di sana. Kemudian ketika dia berada di area range-nya atau berada di levelnya, perhatikan di candle-candle terakhir karakter seperti apa yang terbentuk, kemudian kita rangkai dengan candle-candle sebelumnya, sehingga kita bisa baca potensinya mau kemana ya. Dari situ nanti kita bisa buat simulasinya, kita bisa buat perkiraannya. Maka ketika tidak ada trigger di sana, ketika tidak ada penunjuk entry kita, maka lebih baik kita menunggu petunjuk berikutnya. Jangan memaksa diri di kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan sistem dan aturan main kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.